Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku kelas 5 SDN 1 Cepu yang Pak Guru sayangi. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, hidayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di pelajaran ketiga. Langsung aja anak-anakku, untuk pelajaran ketiga kita akan membahas tentang cita-citaku menjadi anak soleh atau anak salih. Anak soleh yaitu anak yang baik, anak yang jujur, anak yang amanah, dan anak yang selalu berpikir positif. Jadi meskipun kalian punya keinginan untuk menjadi dokter, di dalam hati harus ditanamkan menjadi dokter yang salih atau yang dokter yang soleh. Meskipun berkeinginan menjadi tentara, guru, polwan, angkatan laut, itu kalian harus didasari ingin menjadi anak yang soleh, tentara-tentara yang soleh, polwan-polwan yang soleh atau solihah. Soleh itu secara bahasa adalah baik. Lanjut, arti cita-cita dan soleh. Jadi apa itu cita-cita? Diharapkan di kelas 5 ini harus sudah punya atau sudah punya keinginan cita-cita atau sudah bercita-cita. Cita-cita saya pengen jadi pilot misalkan, seperti itu. Cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran, berkeinginan sungguh-sungguh. Jadi cita-cita itu keinginan, kehendak. Terus kamu berusaha mencapainya dengan bersungguh-sungguh. Jadi ora cuman keinginan sesaat, tetapi keinginan yang kita selalu berusaha mewujudkannya. Dilanjut, soleh artinya adalah baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Apapun cita-citamu dalam dirimu, tanamkan bercita-cita ingin menjadi anak yang baik. Jika kalian menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh. Jadi insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia akhirat. Dilanjut. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar, itulah ciri-ciri anak yang soleh. Terus jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama, saling menghormati, rela berkorban, dan lain sebagainya. Yang poin A, orang jujur disayang Allah. Jujur kepada Allah. Jadi seperti tadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti melakukan sholat, itu merupakan iman atau jujur kepada Allah. Kamu diberikan kesehatan, gunakanlah untuk ibadah, untuk tindakan yang positif, yang baik. Sholat, berdoa, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jadi diri sendiri itu juga perlu kita perlakukan secara jujur. Misalkan dalam ulangan
kalian tidak boleh mencontek, kalian harus jujur pada diri kalian sendiri. Meskipun Pak Guru tidak mengetahui, tidak tahu, kalian harus punya jiwa yang jujur, tidak ingin mencontek, tidak ingin mencontek temannya, tidak ingin berbuat curang ketika ulangan. Itu adalah sikap yang jujur. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jadi ketika melakukan salah harus berani jujur mengakui kesalahannya. Ketika diberi amanat oleh orang lain harus berkata jujur sesuai amanatnya. Dilanjut. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jadi anak soleh itu yang pertama adalah anaknya jujur, baik. Yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Orang tua selalu berjuang demi kebaikan anaknya. Mereka rela berkorban demi anaknya. Jadi kalian pernah tidak berpikir bagaimana pengorbanan orang tua kamu melahirkanmu, khususnya ibumu melahirkanmu, kemudian ayahmu mencari nafkah, mencarikan rezeki untuk kamu bisa sekolah, untuk kamu bisa membeli pakaian, membeli makanan, membeli kebutuhan lainnya. Itu adalah bentuk pengorbanan orang tua terhadap kita. Kita sebagai anaknya wajib menghormati dan selalu bersikap baik kepada orang tua. Tidak boleh membentaknya, apalagi melawannya. Karena ridha Allah tergantung ridha orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Bahkan ada yang mengatakan surga dunia itu adalah ibu. Jadi ketika kamu mau berbaik-baik dengan ibumu, maka kamu sudah atau melakukan perbuatan yang baik yang nantinya akan menuju ke surganya Allah. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dilanjut. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Nah, kenapa kok guru itu harus kita hormati? Karena guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Kalau saat pandemi ini adalah orang tua kalian yang menggantikan peran Pak Guru di sekolah. Jadi saling membantu, saling menghormati, dan saling melengkapi. Itulah kerjasama dan kepedulian. Anak yang soleh memiliki sikap juga indahnya saling menghargai. Jadi anak yang soleh itu memiliki sikap menghargai. Sesama manusia harus saling menghargai. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia banyak berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi pedoman kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Yang pertama, poin 1, menghargai pendirian orang lain. Meskipun berbeda pendirian, kita harus tetap saling menghargai. Contohnya, misalkan dalam beribadah, kita sholat subuhnya pakai kunut, terus teman kita sholat subuh tidak memakai kunut. Kita harus saling menghargai pendirian orang itu. Meskipun dia ngotot yang betul tidak pakai kunut, meskipun kita ngotot yang betul yang pakai kunut, di dalam jiwa kita harus disikapi dengan
saling menghargai. Meskipun beda gak oleh tukaran. Jadi perbedaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini kita di SDN 1 Cepu ini tidak semuanya beragama Islam atau Muslim, ada yang beragama lain yang memiliki keyakinan lain. Maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sebagai anak yang soleh harusnya menghargai keyakinan orang lain, tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dibully, tidak boleh disakiti meskipun berbeda keyakinan. Kita tetap harus menghargainya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Anak yang soleh itu adalah anak yang bisa menghargai pendapat orang lain. Islam dan Pancasila itu sangat berkaitan erat. Jadi dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah pendapat orang lain meski di dalam musyawarah, misalkan ada pendapat yang berbeda dengan kita dalam rapat sekolah, misalkan kelas 5 sedang mengadakan rapat atau musyawarah untuk menentukan kegiatan keagamaan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran ini. Ada si Andi berpendapat ingin menjadikan hadroh sebagai rutinan. Kemudian yang kedua ada si Eni yang ingin berpendapat ingin menjadikan sholat duha dan sholawatan itu dan tibaan itu menjadi rutinan. Meskipun pendapat kalian berbeda, tetap kita harus menghargai pendapat orang lain, karena dalam pendapat itu musyawarah suara terbanyak itu yang kita pakai. Kita harus menghargai meskipun pendapat orang lain berbeda dengan kita. Tidak boleh saling menyakiti. Ya, diharapkan setelah belajar tentang cita-cita anak soleh, kalian memiliki sikap selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah. Insya Allah aku selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan guruku. Insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Jadi tidak semena-mena, karena sesama hakikatnya manusia itu sama di hadapan Allah. Hanya ketakwaanlah yang membedakan. Ya, cukup itu sedikit penjelasan dari Pak Guru. Tugas kalian hari ini adalah menulis dan menjawab soal di buku paket halaman 27. Apakah arti cita-cita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya 1 sampai 8 itu ditulis di buku tulis, kemudian dijawab dan dikirim di alamat link yang sudah Pak Guru tentukan kemarin. Ya, cukup itu, hanya satu tugas. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.